keselamatan akan penuhi bumi Indonesia. Kami menantikan Engkau, Tuhan. Kami menantikan Engkau, Tuhan. Kami menantikan Engkau, Tuhan. Kasih Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Apa yang Tuhan mau terjadi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus, terjadi Tuhan, terjadi. Apa yang Tuhan mau jadi, apa yang Tuhan mau jadi, apa yang Tuhan mau jadi, Tuhan. Apa yang Tuhan mau jadi, apa yang Tuhan mau jadi. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus. Amin, 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 amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kalau kita mempelajari Perjanjian Lama, saudara akan melihat bahwa umat Tuhan itu punya sentra kehidupan di dalam bait Allah. Dan apapun yang dibuat di bait Allah itu merupakan pola ilahi yang Tuhan turunkan di atas muka bumi. Maka kalau kita mempelajari walaupun dengan sederhana, kita mengerti bahwa ada 3 bagian dari bait Allahnya Tuhan. Bagian paling luar itu namanya halaman, kemudian ketika masuk lebih dalam ada namanya ruang suci. Kalau Anda masuk di bagian yang terdalam namanya ruang maha suci. Saudara, kalau Anda dan saya hidup di halaman dan kita melayani Tuhan sebagai orang-orang yang di halaman, maka apapun yang Anda kerjakan itu sudah bisa ditebak. Orang kalau melayani Tuhan dan dia hanya berputar di halaman, apapun yang dia kerjakan bisa ditebak. Kenapa? Karena semua aturannya sudah ada. Jadi dia tidak akan lebih jauh dari kebiasaan yang berlaku pada umumnya. Maka kalau Anda ini hidup di dalam level halaman, saudara boleh lakukan apapun, orang bisa nebak. Oh, dia kira-kira akan begini nih, yang dia kerjakan akan begini, ngomongnya akan begini, tindakannya akan seperti ini. Kenapa? Karena ya memang sudah ada aturannya. Nah, gawatnya sebagian besar pelayan Tuhan itu di halaman. Dan di halaman itu sebetulnya orang boleh ngomong dengan orang lain, dan suaranya rame, gaduh sekali, karena banyak binatang disembelih. Campuran antara suara binatang, suara manusia nyampur, dan banyak kegiatan di situ. Dan pada umumnya kita bisa tebak apa yang akan dibuat selama orang ada di halaman. Nanti beberapa orang ini akan naik lagi, masuk ke next level. Dan rupanya tidak semua orang naik level. Ada orang yang dari tahun ke tahun hanya pelayanannya di level halaman. Maka saudara akan melihat, ya tidak ada perubahan. Tidak ada apapun yang berbeda yang dia kerjakan dari tahun ke tahun. Mungkin sedikit lebih profesional karena tiap hari dilakukan hal yang sama. Tapi ada orang-orang yang kemudian tidak puas dan dia naik masuk ke ruang kudus. Nah, ruang kudus ini nggak banyak orang. Tidak banyak orang ribut, tidak banyak orang yang bicara, semua hening, semua tenang. Dan ini memberikan suatu nuansa yang berbeda.
orang yang masuk di ruang kudus ini akan beda dengan yang di halaman. Yang di halaman Anda bisa buat banyak kegiatan dan gampang ditebak. Apapun yang dikerjakan, yaitu pokoknya kira-kira tidak beda jauh dari itu. Tapi yang menarik adalah sebetulnya, karena Alkitab mengatakan tirainya sudah terbelah, maka kita, Alkitab mengatakan dengan penuh keberanian, masuk ke ruang Maha Kudus. Dan itu yang sebetulnya Tuhan tunggu. Nah, apa bedanya mereka yang di halaman dengan mereka yang di ruang Maha Kudus? Ada perbedaan yang sangat menyolok. Orang yang masuk di ruang Maha Kudus itu, dia ditunggu-tunggu oleh orang lain. Jadi, yang tidak bisa ditebak adalah Tuhan. Kalau kebiasaan, kegiatan, aktivitas yang di halaman, bahkan yang di ruang suci, itu masih bisa ditebak. Kira-kira dia berbuat ini, dia ini, dia ini, dia ini, dia ini. Kadang-kadang seperti Zakaria, tiba-tiba dia ngalami, lihat malaikat datang dan sebagainya. Tapi yang paling ajaib sebetulnya, kalau kita ini bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Nah, di situ orang bertemu dengan Tuhan. Dan di situ tidak bisa ditebak. Kalau nanti dia keluar dari ruangan itu, apa yang bakal terjadi? Hari-hari ini Tuhan mencari umat. Dia cari hamba-hambanya yang bisa masuk dan seharusnya bisa masuk nembus sampai ke ruang Maha Kudus. Sehingga setiap kali kita melayani, apapun yang kita buat, orang nggak bisa nebak dia akan bergerak seperti apa. Bahkan orang akan menunggu dan berkata, apa yang dia terima dari Tuhan? Apa yang dia alami dari Tuhan? Ada apa ini? Pesan Tuhan itu apa? Berita Tuhan itu apa? Dan itu akan membuat setiap umat mengalami kehidupan yang luar biasa. Saudara sekalian, saya berdoa sebagai gereja, sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai umat Tuhan. Jangan puas, tapi kita semua harus masuk sampai ke ruang Maha Kudus. Dan tandanya engkau tidak bisa ditebak. Engkau datang itu dengan mandat Tuhan yang jelas. Apa yang Tuhan mau engkau tangkap dengan kuat. Engkau keluar dengan berkat surgawi yang sudah penuh dalam hidupmu. Dan orang berkata, aku mau lihat apa yang akan dia buat. Apalagi ini yang dia dapatkan dari Tuhan. Nah, kalau kehidupan kita seperti itu, tidak mungkin kekristenan itu membosankan. Saya percaya sebetulnya kekristenan itu luar biasa. Dan hasilnya, akibatnya sangat dahsyat. Amen, saudara. Nah, malam hari ini saya nggak akan khotbah Natal. Bukan karena sekedar temanya, tapi memang ada pesan Tuhan yang saya mau sampaikan buat semua kita. Dan saya percaya ini pesan juga buat saya, pesan buat setiap orang yang rohnya bisa menangkap apa yang Tuhan mau. Tadi malam sebelum tidur saya berdoa. Sore saya berdoa. Karena sorenya kami ada acara penyembahan. Dan pada waktu saya berdoa, saya bilang, Tuhan, besok aku khotbah nih di gereja ini. Apa pesan Tuhan? Karena saya masih ingat ada tema soal masuk gerbang dan sebagainya. Saya berkata, apa Tuhan yang aku harus sampaikan kepada anak-anak-Mu? Dan tiba-tiba muncul satu kata dalam bahasa Inggris. Tuhan berkata, redemption, redemption. Saya hadapkan ke Tuhan. Dan tiba-tiba terbuka mata saya melihat sesuatu. Hari ini saya sampaikan pesan Tuhan. Ini bukan sekedar khotbah, tapi ini pesan Tuhan. Nanti ketika kita selesai setelah tarian dari teman-teman Mahanaim, kita akan buat tindakan profetis. Hanya kalau saudara lakukan dengan iman, akan ada akibat yang nyata dan real malam hari ini. Tapi kalau Anda ragu dan tidak percaya, jangan lakukan. Saya tidak ingin ada orang hanya ikut-ikutan, tapi sungguh-sungguh ini pesan Tuhan. Dan saya mau berkata, saya akan jadi orang pertama yang melakukannya. Karena saya berkata, Tuhan, ini pesan luar biasa. Nah, berkaitan dengan masuk gerbang dan dengan gerbang, mari kita lihat kitab Rut pasal yang ketiga. Anda boleh buka Rut pasal yang ketiga. Nah, sebelum saya tunjukkan ayatnya, saya mau ceritakan kisah ini. Saya menghimbau nanti di rumah, tolong saudara baca
seluruhnya dari pasal pertama sampai pasal yang terakhir. Ini merupakan kitab yang pendek sekali dan ceritanya menarik. Saya mau ceritakan latar belakangnya. Ada keluarga, suami istri dengan 2 orang anak laki-laki. Pada waktu itu tanah Kanaan mengalami kelaparan dan kemudian mereka mengungsi ke tanah Moab. Di sana mereka punya 2 orang menantu, yaitu Orpa dan Rut. Nah, singkat cerita, ayahnya meninggal, 2 anak laki-lakinya meninggal. Tinggallah istrinya yaitu Naomi dan 2 orang menantunya. Yang gede namanya Orpa, yang kedua namanya Rut. Suatu hari Naomi berkata, aku mau pulang ke tanah Israel, aku mau pulang ke tanah di mana aku berasal. Dan dia minta supaya kedua menantunya meninggalkan dia dan kawin dengan laki-laki Moab, karena dia berkata, aku ini tidak usah kamu ikuti, gak ada gunanya. Lalu kemudian singkat cerita, kalau Anda baca Alkitab, Orpa itu mengatakan dia nangis, dia tinggalkan mertuanya dan dia pulang kepada bangsanya. Tapi menantu yang kedua namanya Rut, dia tidak mau. Dia berkata, aku tidak akan ikut engkau. Dan dia berkata, Allahmu adalah Allahku. Dan dia mengatakan, pokoknya sampai mati pun aku akan ikut engkau. Nah, akhirnya Naomi ini ajak Rut kembali ke Israel. Nah, waktu dia sampai di sana, mereka bertemu dengan seorang yang bernama Boas. Dan Boas ini masih ada hubungan kerabat dengan Naomi. Lalu kemudian Naomi berkata kepada menantunya, ajaiblah, bagus sekali kalau aku bisa carikan engkau sebuah tudung yang membuat engkau bisa bahagia hidupmu. Lalu kemudian Naomi berkata kepada Rut, kamu lihat orang itu namanya Boas. Dia orang yang baik, dia masih kerabatku, dan dia punya hak untuk menebus akan segala sesuatu yang kita ada. Lalu kemudian dia berkata, nanti malam kamu mandi, kamu berurap, pakai pakaian yang bagus, nyelinap masuk di kemahnya, dan tidurlah di kakinya. Lalu Naomi berkata, nanti dia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kamu lakukan. Nah, singkat cerita, Rut ini melakukan, bahwa walaupun sebetulnya kalau sampai ketahuan orang, dia akan dianggap sebagai perempuan yang tidak baik. So, singkat cerita, suatu malam Boas kaget karena ada perempuan di kakinya. Dia tanya, kamu ini siapa? Dan dia cerita siapa dirinya. Lalu kemudian Rut mengatakan, tebuslah kami, karena engkau yang punya hak untuk menebus kami. Dan Boas berkata, oke, tapi masih ada orang yang lebih berhak dari aku. Biarkan orang itu dulu yang menebus kamu. Kalau dia tidak mau, dia berkata, nanti aku akan tebus kalian. Nah, itulah yang terjadi. Kemudian Rut disuruh kembali dan bahkan diberi akan begitu banyak gandum untuk mertuanya. Nah, sekarang kita melihat pasal yang ketiga dari kitab Rut. Perhatikan pada ayat yang ke-18. Perhatikan, lalu kita akan baca, lanjutkan pasal 4 dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Dan saya mau tunjukkan 4 hal yang akan Tuhan berikan buat kehidupan kita kalau kita mau lakukan apa yang Dia perintahkan hari ini dengan iman. Rut 3 ayat yang ke-18. Lalu kata mertuanya itu, duduk sajalah menanti anakku, sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Sebab, perhatikan ya, orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga. Dia tidak bicara soal janji yang terlalu jauh ke depan. Dia bicara penyelesaian yang dia berkata hari ini juga. Pasal 4 ayat yang pertama. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Lalu berkatalah Boas, hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini. Maka datanglah ia, lalu duduk. Kemudian dipilihnya 10 orang dari para tua-tua kota itu dan berkata, duduklah kamu di sini. Maka duduklah mereka. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelech hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku, baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita.
Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku supaya aku tahu. Sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau, dan sesudah engkau aku. Lalu berkatalah ia, aku akan menebusnya. Tetapi kata Boas, pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya. Lalu berkatalah penebus itu, jika demikian, aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya. Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap orang yang hendak menguatkan suatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel. Lalu penebus itu berkata kepada Boas, engkau saja yang membelinya, dan ditanggalkannya lah kasutnya. Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelech dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Juga Rut perempuan Moab itu, istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi. Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang, dan para tua-tua berkata, kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata, dan biarlah namamu termasyur di Bethlehem. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda, oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan itu memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Saudara sekalian, ini hal yang ajaib sekali. Pada waktu itu seorang penebus yang seharusnya menebus akan tanah Naomi beserta dengan Rut mengatakan, aku tidak dapat melakukannya. Apa yang seharusnya menjadi kewajibannya, dia berkata, aku tidak dapat melakukannya. Dan dia berkata, biarkan engkau saja yang melakukannya bagiku. Saya berkata buat saudara, Boas merupakan simbol daripada Kristus Yesus, karena dia yang menebus akan hidup kita dan menebus akan segala sesuatunya di dalam kehidupan kita. Hari ini saya mau mengatakan bahwa kita seharusnya berkata, Tuhan, aku tidak sanggup menebus akan hidupku sendiri. Apa yang seharusnya menjadi tugasku atau kewajibanku atau tanggung jawabku, kita berkata, aku tidak bisa Tuhan. Biarkan engkau yang melakukannya bagiku. Dan nanti saya mau lakukan ini, dan saya berdoa kalau Anda punya iman yang sama, ikuti dan lakukan yang saya lakukan. Saya akan keluar dari pintu gerbang itu, saya akan taruh sepatu saya satu di sana. Saya akan ambil balik pasti saudara. Kasihan Pak Rudi,
Kalau dapat sepatu cuma satu dari sekian ratus orang, dijual kagak laku, diobral kagak laku. Tapi ini yang Tuhan katakan kepada saya, nak, kalau engkau percaya, ini pesan Tuhan. Tanda kita berkata, aku gak bisa Tuhan, tolong lakukan buat aku. Kita berkata, Tuhan, seharusnya aku ini yang nanggung ini hidupku, semuanya kewajibanku. Tapi hari ini dengan rendah hati kita berkata, Tuhan, aku gak bisa, lakukan untukku. Dan di pintu gerbang itu saya berdoa, Anda akan lihat Tuhan di situ. Dan kita taruh satu sepatu, kita berkata, ini tandanya, buktinya. Hari ini aku berkata, lakukan untukku Tuhan, karena aku tidak mampu. Saudara, kalau kita mengerjakannya karena ikut-ikutan, tidak ada gunanya. Tapi kalau engkau bisa tangkap dengan rohmu, dan terutama kalau saudara sedang punya masalah pergumulan yang berat dalam hidup saudara, atau dosa yang begitu nekan hidupmu, dan kau berkata, aku gak sanggup Tuhan, mari katakan, Tuhan, lakukanlah untukku, karena aku tidak bisa. Apa yang akan Tuhan kerjakan? Ada 4 berkat yang Tuhan tunjukkan lewat ayat-ayat ini. Saya mau bagi dengan cepat, lalu kita arahkan hati kita, lanjutkan acara. Setelah tarian Mahanaim, saya akan bicara lagi, dan nanti kita akan mulai kerjakan. Ada 4 berkat yang Tuhan berkata Tuhan sediakan buat kita. Dan saya mengatakan ini untuk diri saya sendiri, saudara. Sebetulnya saya sedang mengkhotbahi diriku sendiri. Jadi kalau Anda tidak mendengarkan, gak masalah. Saya sedang menguatkan diri saya sendiri. Untuk apa, Pak? Banyaklah. Ada banyak hal besar di depan yang saya berkata, aku gak bisa Tuhan, tapi engkau sanggup melakukannya. Aku tidak mampu, tapi engkau penebusku hidup, dan engkau ada di pintu gerbang. Pintu gerbang itu tempat para penatua, para pemimpin duduk. Dan kita punya satu pemimpin hebat. Namanya siapa? Yesus Tuhan. Amen. Nah, apa 4 berkat yang Tuhan sediakan buat kita? Yang pertama kita lihat di pasal 3 ayat yang ke-18. Ini janji Tuhan, ini rema Tuhan buat kita. Lalu kata mertuanya itu, duduk sajalah menanti anakku sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Pada waktu di mana kita berkata, Tuhan, aku gak bisa, kerjakanlah buat aku. Engkau taruh sebagai tanda profetis sepatumu, dan langsung Anda ambil kembali ya. Begitu engkau taruh di situ, apa yang harus engkau buat? Tunggu. Engkau lihat apa yang akan Tuhanmu kerjakan buat hidupmu. Dan Naomi mengatakan sesuatu yang sangat profetis. Dia berkata, bagaimana kesudahan perkara ini, sebab orang itu, penebus kita itu, tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga. Apapun perkaramu hari ini, Tuhan berkata, kalau engkau berkata, aku tidak sanggup Tuhan, hari ini, please do it for me, lakukan buat aku, engkau penebusku. Maka kata firman Tuhan, penebus kita tidak akan berhenti sampai diselesaikannya perkara kita hari ini juga. Nah, saya mau percaya Tuhan akan selesaikan semuanya hari ini juga. Saya tidak tahu bagaimana caranya, tapi saya percaya ketika saya mengatakan, Tuhan, aku tidak sanggup, engkau yang melakukannya, maka urusan saya selesai. Dia ambil alih semuanya, dan dia tidak akan berhenti sampai semuanya tuntas. Janji Tuhan yang pertama buat Anda dan saya, Dia akan selesaikan semuanya. Tuhan akan tuntaskan semua. Mari percaya perkataan firman lebih daripada realita kita. Mari percaya janji Tuhan lebih daripada kenyataan kita. Jadi yang pertama dia mengatakan, Dia akan selesaikan. Yang kedua, lihat ini ajaib sekali. Pasal yang keempat, ayat yang ke-11. Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang, dan para tua-tua berkata, kamilah menjadi saksi. Saya berdoa, penatua, tua-tua surga akan mengatakan, kami jadi saksi, dan berkata, Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangunkan umat Tuhan. Bahasa Inggrisnya, build up the house of Israel. Saudara, ini merupakan blessing, berkat yang ajaib.
Kalau seseorang dibandingkan atau disamakan dengan orang-orang besar dan orang-orang hebat, maka itu artinya apa yang dia kerjakan ini akan begitu dahsyat dan signifikan, yang merupakan sesuatu akan menghasilkan sebuah catatan sejarah tersendiri buat kegerakan dan gereja Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan berkata begini, yang pertama, aku selesaikan dengan tuntas. Tapi yang kedua, ini bukan penyelesaian yang asal penyelesaian. Engkau keluar dari gerbang itu, Tuhan berkata, kamu akan punya kesaksian seperti pahlawan-pahlawan iman di Alkitab. Engkau bukan orang cengeng, orang kalah, orang tak berdaya, orang yang gak bisa apa-apa. Engkau keluar, engkau akan sama seperti pahlawan-pahlawan iman Tuhan. Saudara, saya ini seringkali letih sekali kalau melihat, saya gak tahu lah harus bicara apa. Seringkali gereja itu hanya meninabobokan anak-anaknya. Satu hari saya lagi kebaktian di luar negeri ini. Saya pujian gitu ya, Tuhan ngomong begini, nak, Tuhan itu baik lah. Dia nggak marah dengan yang mimpin pujian, nggak marah. Cuman Tuhan itu seperti bicara dari hati ke hati dengan saya. Saya diberi tema seminar yang keren sekali. Saya nggak usah sebutlah nama tema seminarnya. Tapi pemimpin pujiannya ngomongnya begini, saudara, kita tidak berdaya. Kita seperti domba yang tak ada gembala. Terus saya lihat kanan kiri gembalanya diem aja, saudara. Dan mari kita meratap, kita nangis di hadapan Tuhan. Isinya lagu soal tangisan, Tuhan, ku tak dapat jalan sendiri. Ya betul, aku itu gak ada salahnya sih. Terus meratap. Sampai saya tanya, saudara tuh membayangkan dirimu dengan Tuhan seperti apa sih? Kalau engkau membayangkan dirimu seperti anak-anak yang lucu-lucu tadi nyanyi, saudara. Ya toh, sudah 30 tahun ke Tuhan masih lucu-lucu kayak begini. Itu bukan kebanggaan buat Tuhan loh. Siapa yang punya anak gak pernah tumbuh lucu terus 30 tahun, harusnya punya anak masih lucu. Nah, itu orang Kristen. Lucu terus. Orang lihat dia senang, lucu ya. Sudah puluhan tahun, lucu. Sedih sekali. Seringkali kita tidak tahu rencana Tuhan itu besar buat kita. Berkali-kali kalau Anda baca di perjanjian baru, tiap kali Tuhan bicara soal anakku itu artinya son, major son, anak laki-laki yang dewasa. Bukan yang lucu-lucu, yang lucu ya baik. Kasih makan terus sampai gede, saudara. Masih lucu gak? Ya sedikit-sedikit lah kadang-kadang. Tapi dewasa. Saya berdoa, Anda keluar dari gerbang nanti. Saudara berkata, Tuhan, sudah gak lucu lagi aku ya. Sampai setan pun geli dan berkata, abaikan yang ini lucu. Dia pakai senjata, iya, pedang-pedangan, panah-panahan, tombak-tombakan, nggak apa-apa kok, lucu. Bangga nggak? Nggak dianggap sama setan. Jangan bangga. Oh, saya bangga, Pak. Artinya saya tidak akan dimusuhi setan. Nggak dimusuhi, dipites langsung mati, saudara. Diinjek langsung. Nggak dimusuhi kok, diinjek tok. Saudara, ini yang berat sekali. Tapi lihat berkat Tuhan ini. Dia berkata, engkau selesai, engkau tanggalkan kasutmu. Seperti Rut dikatakan, kamu seperti Rachel dan Leah, build up the house of Israel. Seandainya Anda mengerti ungkapan ini kalau orang berkata seperti founding fathers, pendiri sebuah bangsa. Ini dua ibu pendiri namanya bangsa Israel. Bayangin, saudara. Kita hari ini tidak pernah punya iman untuk berkata, aku ini seorang history maker. Aku akan membuat sejarah dalam hidupku buat Tuhan di bangsa ini. Gak berani. Kita merasa sok rendah hati. Oh, kita enggak apa, kita hanya orang biasa. Saya berkata itu seringkali kita membuang potensi Tuhan yang luar biasa atas kehidupan kita. Saya berdoa, Anda punya iman yang berkata, Tuhan, mulai hari ini aku tidak akan biasa-biasa lagi. Yang ketiga, masih di ayat yang ke-11.
Kalimat berikutnya berkata, biarlah engkau menjadi makmur di Efrata, dan biarlah namamu termasyur di Bethlehem. Dua kata yang orang Kristen paling suka, makmur dan termasyur, saudara. Ya kan? Hobinya kita ini makmur dan termasyur. Malam ini kabar baik, Tuhan mengerti kerinduan hatimu. Dan Tuhan tidak keberatan sebetulnya memberikan Anda kemakmuran dan kemasyuran, asal Anda tahu diri dari mana sumbernya dan tidak membuat engkau jatuh dalam kesombongan. Pesan Tuhan berkata, yang pertama engkau taruhkan akan hakmu. Engkau berkata, Tuhan, aku nggak bisa, engkau yang lakukan buat aku. Dia akan tuntaskan, dia akan selesaikan sampai tuntas. Dia akan angkat hidupmu, bukan lagi jadi orang biasa-biasa, sampai jadi orang yang bisa membuat sejarah buat bangsa. Dan yang ketiga, dia berkata, kamu akan makmur dan termasyur. Saudara, selama 9 hari ini, sebetulnya kami diperintah Tuhan tiap pagi itu angkat mahkota di kota masing-masing, di tempat masing-masing, di tempat yang paling tinggi. Saya baru pulang dari Taiwan, jadi saya tidak bisa ikut dari awal, tapi sudah 3 hari ini saya ikuti, dan kami naik di lantai 9. Lift kami belum jadi lagi dipasang. Jadi saya naik tangga, itu lumayan, saudara. Betul-betul mengecilkan perut. Kalau Anda mau olahraga, ke Semarang lah, naik tangga tiap pagi 9 lantai, turun lagi 9, besok 9 lantai, 3 bulan luar biasa. Tapi yang ajaib, setiap kali saya lihat itu ya, itu mahkota diangkat itu. Hadirat Tuhan bisa begitu kuat, dan janji Tuhan itu ajaib. Dan tiap malam kami buat kebaktian penyembahan, seperti jam-jam sekarang ini kami nyembah Tuhan sejam lebih aja. Itu hadiratnya bisa pekat sekali. Dan kami tahu ada anugerah promosi berkat Tuhan yang dahsyat sedang turun di tengah-tengah kita. Saya tidak tahu persis bagaimana kelak bentuknya, tapi di roh saya bisa merasakan ini waktunya gereja akan mengalami perubahan yang sangat cepat. Saya berharap Anda satu di antaranya yang ikut dari apa yang Tuhan rencanakan. Berhenti main gereja-gerejaan, saudara. Be serious with God. Serius dengan Tuhan. Tahu tujuan ilahimu apa, purpose-nya apa, ngerti. Dan itu akan membuat perbedaan yang luar biasa. Tuhan berkata, kamu akan makmur dan kamu akan termasyur. Saya yakin, saudara, sudah waktunya kok. Akan terjadi sebuah hal yang dahsyat sekali akan Tuhan buat. Di kota kami saya melihat anugerah Tuhan itu luar biasa. Kemarin hari Selasa saya mendoakan sebuah toko, tailor, orang yang cukup terkenal lah. Dia buka cabang yang kesekian di Semarang, dan dia minta saya mendoakan. Saya datang ke tempat dia, itu hari libur, siang-siang jam 2, ngobrol dengan dia sebentar, setengah jam kira-kira saya sharing, dan dia berkata begini, Pak, saya kemarin baru ketemu Pak Wali Kota. Terus Pak Wali Kota ini ceritanya soal gerejamu terus loh Pak. Apa yang kalian kerjakan? Dia berkali-kali berkata, ini beda loh, ini luar biasa. Karena dia tahu, kita orang percaya membuat perbedaan yang betul-betul beda. Saya berdoa Anda bisa tangkap itu. Ini masa yang berbeda. Saya berharap Anda bisa ngerti janji Tuhan yang berkata, kamu akan makmur dan kamu akan termasyur. Yang terakhir, perhatikan pada pasal yang keempat, ayat 13. Lalu Boas mengambil Rut, dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinya lah dia. Ayat berikutnya berkata, maka atas karunia Tuhan, kalau Hana dan Penina Tuhan ingat istilahnya, lahirlah Samuel. Tapi ini Alkitab menggunakan istilah, maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Begitu kita berkata, Tuhan, aku tidak sanggup, Engkau yang lakukan buatku. Maka segalanya sejak hari ini adalah atas karunia Tuhan. Saudara, yang ajaib begini kalau Anda perhatikan.
Harusnya Obed ini adalah anak daripada Mahlon. Dianggapnya anaknya Mahlon. Karena Alkitab mengatakan ketika Boas itu menebuskan Rut, itu untuk menegakkan nama orang yang sudah mati, yaitu Mahlon, bekas suaminya Rut. Tapi kalau Anda membaca dalam silsilah Yesus, nama Mahlon tidak ada. Dalam pandangan Tuhan tetap anaknya Boas dan Rut. Makanya Alkitab mengatakan itu terjadi atas karunia Tuhan. Ini zaman anugerah, saudara. Semua karena karunia Tuhan. Kalau kita lakukan dengan iman, maka atas karunia Tuhan. Hidupmu nanti kelak orang berkata, dia seperti itu atas karunia Tuhan. Dia lakukan semua atas karunia Tuhan. Sampai orang tidak bisa mengerti, kok bisa seperti itu? Andanya berkata, atas karunia Tuhan. Saya sampaikan pesan Tuhan, 4 janji ini buat semua orang yang percaya. Semalam Tuhan berkata, nak, ini janji juga buat hidupmu. Semuanya atas karunia Tuhan. Tutup Alkitab saudara, arahkan hatimu kepada Yesus. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, hamba sudah sampaikan apa yang kemarin kau katakan. Sebentar, begitu acara ini akan selesai, kami akan lakukan dengan iman. Roh Kudus, hanya Engkau yang bisa membuat kami menangkap dan mengerti. Lebih dari semua yang kami rasakan, kami mau masuk dengan iman Tuhan. Dengan iman Tuhan. Dan kami berkata kami tidak sanggup. Engkau yang memberikan kekuatan dan kesanggupan. Saudara, ambil waktu beberapa menit, bicara dengan Tuhan. Apapun perkara yang sedang engkau hadapi, katakan, Tuhan, aku tidak bisa. Lakukan untukku Tuhan. Lakukan untukku. Karena engkau penebusku. Dan sebagai bukti pengesahan penyerahanku, aku akan taruh satu kasutku sebagai tanda. Aku tidak bisa. Engkau yang melakukannya untukku. Lakukan dengan serius. Sungguh-sungguh minta Tuhan mampukan Anda untuk ucapkan itu keluar dari hati. Karapata syikini katakan. Kira mata karbush, kena kata syukur shikini, shikara kata syukur shidi, shikine kata syukur bush, kiana kata sikiri kata, kiara syukur shikine kata, nishikia kara shikine kata. Terima penyerahan kami Tuhan. Kami mau berkata kami tidak bisa, tapi Engkau penebus kami. Lakukanlah Tuhan. Lakukanlah Tuhan. Lakukanlah Tuhan. Kiara bata shokuno shikini kan. Santa kara bata shikini katakan. Kiara kata syukuru shiki kiara. Sikiara kata kayaram. Makasih Tuhan. Mari semua berdoa, nanti taruh satu aja sepatu saudara sebagai sebuah tanda engkau berkata, Tuhan, ini jadi saksi. Hari ini kami berkata kami tidak bisa, tapi lakukanlah untuk kami. Tebus,
lakukan buat kami. Tebus dan lakukan buat kami. Siapkan kami Tuhan. Mintakan sungguh anugerah Tuhan. Turunkan anugerah. Berikan anugerah dan kemampuan dari tempat yang maha tinggi. Kami disanggupkan melakukan apa yang harus kami kerjakan hari ini. Biar Natal tahun ini jadi Natal yang berbeda buat setiap anak-anak-Mu. Tidak ada yang kebetulan ya Tuhan. Kiara bata shikiri kata sukuru poshikia kataka. Shiki kara kata sukuru shitekine kata karama. Sikine kata sukuru shikia kara kata ka sikine. Nishiki kiki kata ka sukuru shiki kiri kata. Mikara hasukuru shiki kine kata kaya ramata. Nishikiara kata sata kara lamata kaya na. Nishikiara kata sakarana makata kaya. Nishikia kata sakane kiti kara mata kuru shiki nigena. Nikara hasata kana mati kiara mata koloro mata kana. Santa kara kiara ta sikini kata kaya ramataka. Nishi kara kata sura mata kaya naramato koyoro senire. Nishikiara hata sikini kata kaya remekete koyoro si kara kanaka. Nikahasokoro sikikia kata satikia nakata kaya rapataku. Nishikiara kata santa kara mata kaya nemete koro. Nikara hasikia nakata santa kara nama. Nishikara kata sokoro sekene kata kaya ne mata kana la mata. Kiana hata si kara la mata kasih kene kete kara la mata. Di gerbang-Mu ya Tuhan, Engkau jadi bos kami pada hari ini. Kami tidak bisa menebus hidup kami sendiri. Kami tidak mampu melakukannya ya Tuhan. Tapi hari ini kami berkata Engkau yang melakukannya buat kami. Dan hari ini kami taruh satu kasut kami. Tanda ini disahkan di hadapan tua-tuamu. Mulai hari ini Engkau yang bertindak buat kami. Dan kami percaya Engkau tidak akan berhenti sampai semuanya tuntas hari ini, sampai semuanya selesai hari ini. Dan kami keluar masuk dalam gerbang ini. Kami bukan anak-Mu yang biasa-biasa lagi, tapi kami jadi bagian the builder the house of Israel, pembangun daripada rumah Israel di dalam nama Tuhan Yesus. Shatakara shikini kata sakarama. Kami masuk gerbang ini dan kami berkata kami bagian dari yang membangun tegaknya kerajaan Tuhan di bangsa kami. Shantakara shikiri kata sokoro sekere kata. Maka kami terima kemakmuran dan kemasyuran untuk kemuliaan-Mu. Bukan untuk kami, tapi bagi-Mu ya Yesus Raja kami. Nikata sokoro sikene kata karalamata. Dan kami tahu hidup kami dibungkus dengan kasih karunia Tuhan. Maka apapun yang kami kerjakan, orang akan berkata dan Engkau yang mengatakannya. Karena atau atas kasih karunia Tuhan, atas karunia Tuhan, semua terjadi hari ini. Shatakara sikine kata sakarama. Mikete so karata sekere kataka. Nishi karamata karalara mata karalama. Mahata kaya rala se karalamata korosa kaya nata. Mikata sikini karada kete kene kene kaya. Nikato sudo kono kono sita kayene kiara mato la mato. Iaro sata koro sekere peta kayara. Desi kaya nataka sakara. Mikana rata kara la matako. Ikarata. Ika sata kiana kata kora. Mahata sire kata karana takoya de bekete kia. Eki karosi kene kia rakata karara. Osira te kaya sakana. Mata karata sekere kata ka. Orla sikene kata kaya narana mata. Mekena sara. Lakukan ya Tuhanku, lakukan ya Tuhanku.
Hari ini Engkau yang melakukannya buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Sakara panas. Shikara katas. Taruhkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Jadi Tuhan. Jadi Tuhan. Dalam nama Yesus. Shikara katas. Shikara katas.